Iya. Oke, sekarang kelas 12 materinya itu cuma 3 bab. Jadi yang pertama nanti Angel belajar geometri ya, atau dimensi tiga atau geometri. Yang kedua itu nanti ngomong statistika, baru yang ketiga nanti ngomong peluang. Suaraku jelas, Tonjel? Jelas. Oke, kamu belajar tiga ini dan relatif ngitung sih. Statistik apalagi nanti ya relatif ngitung. Makanya aku nanya, kamu suka ngitung nggak? Aku nggak ngomong suka matematika, suka ngitung dulu aja gitu. Jadi memang kemudian nanti nggak terlalu suka, berarti bisa dibawa agak sedikit hafalan. Oke, kita hari ini ngomong yang ini dulu, geometri dulu, dimensi 3. Nah, soal kamu nanti cuman ada 3 model. Jadi nanti di sekolah itu belajarnya cuma 3 model ini. Yang pertama nanti jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, sama jarak titik ke bidang. Prinsipnya nanti semua bisa jadi dalam bentuk segitiga, kecuali titik ke titik. Jadi kalau titik ke titik, ya langsung aja. Misalnya ini titik A, titik B, yang namanya jarak, Angel nanti harus nyari yang terpendek. Jadi pokoknya kalau nyari jarak, ya kamu harus nyari yang paling pendek. Nggak mungkin toh kamu mau pergi itu putar-putar, ya kecuali gabut ya. Jadi yang namanya jarak, ya kamu nggak mungkin belok-belok ke sini, yang biru ini. Nah ini terlalu jauh. Atau mungkin ke sana, terus ke sini, belok lagi, belok lagi. Nggak mungkin. Berarti kalau nyari jarak, Angel lurus saja. Lurus. Ini paling pendek. Lambangnya biasanya D. Jadi yang paling pendek. Nah, terpendek itu biasanya, Angel, bukan biasanya sih, seharusnya dia mesti apa? Tegak lurus. Jadi kalau dia paling pendek, pasti nanti dia tegak lurus. Kenapa sih matematika ini diberikan? Karena nanti di akhir kamu ada EHB. Dan isinya tetap ada matematika. Nah, itu yang jadi masalah. Isunya tahun ini EHB itu mau dipakai untuk tambah nilai di SN, di SNMPTN. Isunya masih isu, belum kepastian. Nanti ditunggu bulan September November biasanya. Itu diumumkan. Paling lambat November, paling cepat September. Makanya tetap harus dikasih matematika. Oke, balik ke situ ya. Jadi kalau nanti mencari apa jarak, ya berarti kalau titik ke titik, Angel langsung tarik aja lurusnya kemana. Jangan belok-belok, lurusnya kemana. Oke, sekarang yang kedua, kalau titik ke garis, misal aku punya titik P, garisnya ada AB. Nah, sama kayak tadi, pokoknya Angel cari yang paling pendek. Pokoknya nanti nyari jarak ya paling pendek. Paling pendek ya kemana? Ya ke sini. Jadi, ibarat kata ini lampu, Angel. Lampu itu kan sinarnya bisa kemana-mana. Tetapi kamu kan nggak mungkin mencari yang apa ke kiri atau ke kanan ini kan tambah jauh. Berarti Angel nanti tinggal ngambil yang paling pendek. Nah, kalau paling pendek mesti dia tegak lurus. Itu maksud. Jadi kalau dia nanti bentuknya titik ke garis, Angel cari nanti yang tegak lurusnya. Atau gampangannya Angel hubungkan saja titik P ke A dan titik P ke B. Misalnya jarak P ke AB, berarti Angel tinggal hubungkan P ke A, P ke B. Sehingga nanti bentuknya menjadi segitiga. Jadi bentuknya nanti jadi segitiga. Jadi
rata-rata nanti semuanya menjadi segitiga. Oke. Sekarang yang ketiga, kalau ditanyakan titik ke bidang. Gambar nih misal bidang sembarang. Aku punya bidang alfa kan begitu. Kemudian ada titik di atas titik P. Sama kayak lampu tadi. Kalau ditanya jaraknya mana, ya Angel harus nyari yang terpendek. Berarti kalau dia paling pendek, ibarat kata ini ada garis, Angel jatuhkan aja tegak lurus dalam bidang itu. Jatuh aja tegak lurus ke situ, maka ini adalah jarak. Pokoknya harus tegak lurus, itu jarak. Dan sama ternyata kalau misalnya ini nanti dihubungkan, dia juga jadi segitiga. Jadi prinsipnya nanti kalau Angel hubungkan semua akan menjadi segitiga. Semua akan menjadi segitiga kecuali titik ke titik ya. Kalau titik ke titik nggak usah, nggak jadi segitiga, dia hanya lurus gitu. Dia hanya lurus. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Nak Cantik? Enggak. Enggak. Oke, ini yang pertama. Yang penting konsepnya tahu, Jel. Jadi aku biasa pegang IPS sih. Anak-anak IPS itu kan maaf, kadang nggak senang matematik. Tapi aku selalu ngomong, kamu nggak senang mungkin karena belum apa ya, belum punya cara yang tepat sama teman yang tepat, sehingga kamu anggap susah. Nah, di konsep belajar sama aku, intinya satu, jangan jangan tolak dulu, dinikmati aja. Nanti aku nyesuaikan. Nek memang nggak suka ngitung, tak bawa nggak ngitung. Nek kamu seneng hafalkan, nanti tak kasih hafalannya gitu. Yang penting ketika ujian itu manfaat. Nah, aku prinsip itu aja. Jadi nggak bebani rumusnya gini, nggak, ini nanti nggak ada rumus. Paling cuma cerita gini, kan ini logis saja. Kalau bingung bayangkan lampu. Jadi ini kan bayangkan lampu, lampu di atas nyinari di bawah. Kalau pingin paling terang, berarti kan kamu harus di bawahnya persis. Itu ya, paham gak? Ye. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kalau tadi konsepnya udah paham begitu, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Nah, sekarang kita belajar cara ngitung. Ya, matematika nggak pernah lepas dari menghitung. Kamu targetmu apa? HI, yo? Bener nggak? Iya. Menghitung. Aman sih saja nih, ning HI nggak terlalu banyak ngitung, gitu. Oke, nggak terlalu banyak ngitung sih. Beda karo hukum. Hukum sih ketemu ngitung. Kalau HI saya alhamdulillah nggak terlalu. Sekarang cara ngitungnya, kita buat sederhana saja. Pakai namaku. Kalau dulu SD, kamu diberikan segitiga siku-siku kayak gini. Kamu hafal perkalian nggak? Hafal. Ya wes, berarti aman. Hafal perkalian itu nggak apa-apa. Waktu SD itu kamu diberikan segitiga siku-siku kayak gini. Nah, rumusnya Pitagoras, nanti boleh dilupakan. Itu katanya gini, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini kadang anak-anak jadi nggak suka gara-gara rumus ini. Nah, kamu nggak suka ya udah lupakan, nggak usah dipikirin. Sing penting bisa ngitung. Nah, misal, kalau sekarang aku main angka, kalau nanti di sini aku punya 4, di sini aku punya 6, kemudian Angel disuruh mencari berapakah X-nya. Kalau pakai rumusnya Pitagoras, Angel nyari X kuadrat, ya tentu sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 4 kuadrat ngerti artinya, Angel? Iya tahu, 4 kali 4. Berapa? 16. Ngetes saya sih. Ale kok tutup kamera, aku kok ghosting kan juga nggak tahu. Muridnya satu kena ghosting, aku ngobrol sendiri yo. 6 kuadrat berapa, Sediam. Angel? Berapa 6 kuadrat? 36. 36. Oke. Nah, yang jadi susah nanti di sini, nah. Ini kan kalau dijumlah 52 tuh.
Padahal yang ditanyakan kan X. Nah, anak IPS itu jadi berat di sini. X-nya itu sama dengan, nah, kalau ini 52, nyari X, kamu di sekolah kan juga gini. Akhirnya kan jadi akar tuh. Bener nggak? Akar 52. Isok ngitung cepet, Jul. Akar 52 berapa? Enggak bisa. Oke, selamat datang Ardelia Syahdan. Syahdah. Baru mulai, Kak, nggak apa-apa. Jadi susah, masalahnya di sini. Jadi ngitung akar 52 berapa? Akhirnya jadi ribet. Nah, ini nanti yang kemudian kita nggak akan pakai Pitagoras. Jadi Pitagorasnya nanti kita lupakan. Karena jadi masalah di sini. Teman-teman yang IPS nek ngitung gini jadi susah. Padahal ini adalah 4 kali 13. Percaya nggak? Percaya aja ya. 13 kali 4 kan 52 gitu. Nah, sehingga ini nanti menjadi 2 akar 13. Ini yang biasanya menjadi masalah, nggak hanya di IPS, di anak-anak IPA, nek disuruh ngitung kayak gitu susah. Oke, maka untuk merubah Pitagoras, sekarang kita transformasi jadi kayak namaku, Biligoras. Aku nggak usah pakai Pitagoras, aku pakai Biligoras. Tak sapa dulu, Ardelia. Ardelia dari SMA mana, Kak? Dari 72 Jakarta. 72 Jakarta. Materinya apa sampai ini juga? Sampai dimensi 3 atau geometri, betul nggak? Kalau MTK lagi statistika. Wih, malah statistika dulu ya. Oke. Nggak apa-apa, Kak, ya. Aku kan udah terlanjur buka bab ini ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau nanti ada kesulitan statistika, boleh tanya lah ke aku ya. Ini nomornya nanti ya, 081 081 330 7028. Boleh deh kalau nanti ada kesulitan statistika. Kalau urutan itu statistika mestinya bab 2 sih. Cuman ya tadi di awal aku buka itu sudah. Jadi cerita nih sama Angel yang nemenin dari awal. Jadi materi kita IPS itu cuma 3 bab. Jadi materi IPS itu cuma 3 bab. Nah, ini aja. Jadi statistik itu mestinya ditaruh bab 2. Apa sih? Mungkin nganggapnya ya udah apa istilahnya statistiknya ditaruh duluan. Oke lah. Jadi nanti kalau ada kesulitan, dia bolehlah ditanya. Ya. Oke, saya kembali lagi ke yang tadi. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerjanya Biligoras biar dapat cepat 2 akar 13? Caranya gini, Angel sama Ardelia. Satu, kita cari bilangan yang sama untuk perkalian dari 4 dan 6. Kira-kira yang sama untuk 4 dan 6 itu sama-sama punya faktor berapa? 4 dan 6 itu. Jel, berapa Jel? 2. Sip, pinter. Menurut katanya nggak suka ngitung. 4 itu 2 kali 2. 6 itu 2 kali 3. Paham? Dirubah gitu dulu. Sampai situ ngerti? Oke, pelan-pelan. Terus yang kedua, 2 yang depan buatlah tetap, tetapi yang belakang rubah jadi akar. Yang namanya 2 itu sebenarnya kita dapatkan dari akar 4. Tahu ya akar? Akar itu kan lawannya dari kuadrat tadi. Jadi yang namanya 2 itu akar dari 4. Adelia ngerti ini, Nak? Ngerti ya? Oke. Berarti kalau 3 itu 2 akar berapa? Boleh Adelia jawab. Akar berapa, Adel? 2 akar 9. Wih, keren. Sip. Udah selesai. Kalau kamu udah bisa rubah ini, maka X-nya ketemunya cepat. Jadi 2 akar. Kenapa kok tulis 2 lagi? Ya, karena semuanya pakai angka depan sama, 2. Maka nanti cirinya Anda harus rubah dulu ke angka depan yang sama semua. Kalau angka depannya udah sama semua, mesti beres. Jadi kalau angka depannya semua udah sama, mesti muncul angka 2.
Terus yang belakang akar ini tinggal jumlahin aja. 9 tambah 4 jadi berapa? 13. Nah, nanti kita harus pinter-pinternya merubah ke angka-angka yang seperti itu, ke angka-angka yang sama, biar nanti ngitungnya nggak panjang. Kakak berdua, Angel sama Adelia, ngerti enggak? Ini. Satu dulu ini ngerti nggak? Ngerti. Oke, sip, ngerti. Nggak usah dicatat ya, nanti tetap dapat PDF-nya, biar dapat banyak. Latihan misal, kalau angkanya beda gimana? Nggak apa-apa. Yang penting nanti dicari menjadi angka yang sama. Misal lagi, kalau ada taruh kata di sini 12, agak gede. Di sini 18. Nah, kalau nguadratin kan susah tuh ngapalkan angkanya gede-gede. Yuk, kalau 12 dan 18 kita jadikan bilangan yang sama. Ardel berapa bilangan yang sama, Kak? Kalau ada 12 dan 18. 6. 6, keren. 6, yes. Dah, 12 itu 6 kali 2, 18 itu 6 kali 3. Beres. 6 akar 4, ini 6 akar 9. Maka hasilnya menjadi 6 akar 3. Yang penting bisa merubah ke angka depan yang sama. Udah sih, prinsipnya hanya itu aja. Apalagi kalau nanti sudah pakai akar. Sudah pakai akar. Sudah pakai akar ya. Sudah pakai akar. Bagus. Misalnya di sini 2 akar 3. Di sini 6. Nah, kan sudah pakai akar satunya. Satunya belum. Maka yang dirubah tinggal 1 saja. 6-nya saja yang dirubah. 6 berarti kita rubah jadi berapa? 2 kali 3. Karena ini udah kadung pakai 2. Sudah terlanjur pakai 2. Maka rubah begitu aja. Maka dia jadi 2 akar 9. Yaitu 9. Nah, ini tinggal ditambahkan. Kalau X-nya ditanya, berapa X-nya? Sisi miringnya berapa? Ya tinggal rubah F kok 6. 2 akar 9 tambah 3. Paham kakak-kakak semua? Paham. Nek paham, mari ini contoh soal. Di sini contoh soal. Bagaimana kalau kemudian akarnya itu apa? Nggak sama, akarnya itu apa istilahnya? Didobel pakai akar dua-duanya. Misal 4 akar 2, 8 akar 5. Sisi miringnya berapa? Anjel, dirubah jadi angka berapa Anjel yang sama Anjel? 2 atau 4. Berapa? Nggak 2. dengar. Masa 2? 4. 4. 4 aja, karena 8 itu kan juga 4 kali 2. Jadi kalau bisa yang lebih gede, jangan yang kecil, nah, buat yang besar. Oke. Yang 4 biarin aja, nggak usah dirubah. Akar 5-nya masih ada. Nah, tinggal sekarang kita rubah yang 2 ini. Karena apa? 4-nya tetap. 2 yang depan itu jadikan akar 4. Yang belakang akar 5 tetap. Masih sama ya. Oke, nanti nek bingung ngomong. Tak ulang. 8-nya rubah jadi 4 kali 2. 2-nya rubah jadi akar 4. Sedangkan akar 5-nya kan tetap. Rubah lagi yang ini menjadi 4. Karena ada akar 4 kali akar 5, kalau nggak ada tanda berarti tidak itu dikali, ya Angel sama Ardel kalikan saja. Berarti jadi 4 akar berapa? 4 kali 5, 20. Maka sisi miringnya ketemu. Pakai angka 4 keluar 4, 22 berarti jadi akar berapa? Tambah. Oke, aku berhenti di situ. Bisa dipahami semua? Yuk, kalau udah paham, sekarang kita coba ke contoh soal ya. Ke contoh soal.
Contoh soal. Ya, coba contoh soal. Yang pertama, anggap ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuk misalnya saja 6. Tentukan jarak. Kita mulai yang pertama titik ke titik. Misalnya titik A ke titik C. Yang B misalnya titik B ke titik, balik deh, saja. Nggak enak kalau dari itu. Yang C misalnya titik A ke tengah ya. 3 soal. Yuk. Oke, karena ini contoh berarti kita kerjakan bareng-bareng ya. Tapi yang hitung kamu. Kubus ABCD EFG dengan panjang rusuk 6, tentukan jarak. Kalau namakan kubus, Kak, itu boleh dari bawah, boleh dari atas, terserah. Yang penting nanti aturannya urut. Jadi kalau misalnya A-nya di situ, B-nya boleh di belakang, boleh di depan. B, C, D. Kalau kita udah namakan A, B, C, D di situ, maka atasnya A itu harus E. Dan atasnya B harus F. Gitu. Jadi harus urut seperti itu. Nggak boleh ini E, kemudian di sini ganti F. Salah. Nggak boleh. Jadi menamakannya harus gitu. Pertanyaan pertama. Berapakah jarak dari titik A ke C? Jarak antara dua titik. Tadi Kak Ardel terlambat join. Jadi kalau ditanyakan jarak A ke D, namanya jarak itu berarti nanti cari yang paling pendek. Kalau dia paling pendek berarti dia harus tegak lurus. Jadi cari yang paling pendek dan tegak lurus. Karena titik, ya udah tinggal dihubungkan aja. Kalau panjang rusuknya 6, berarti ini 6. Berarti nanti kita cari panjangnya ini. Oke. Jel, ketemu berapa Jel? Jarak 2/18. Pira-pira? 2? Hah? Cok ketawa. 2/18. 2/18. Bener nggak? Bener nggak? Kita cek. Sakjane bener. Cuman ininya belum sempurna. Nah. Sebenarnya bener, tapi belum sempurna. Nggak apa-apa. Oke. Kalau ditanya A ke C, itu sebenarnya kan bentuknya menjadi sebuah persegi itu. Ini kan kubus. Kubus itu alasnya bentuknya persegi. Kalau ditanya A ke C, kan aku boleh gambar begini. Nek mau pelan-pelan ya. Gambar begini biar kelihatan. Ini A, ini B, ini C, ini D. Bener nggak? Perseginya kan gitu. Ini 6, ini 6. Semuanya 6 sih. Nah, kalau Angel sama Ardel disuruh nyari A ke C, maka sebenarnya ini kan boleh tak ilangin. Maka sebenarnya dia jadi segitiga apa? Siku-siku. Nah, kalau kayak gini tadi kan mendingan jawabnya yang kayak itu tadi, yang sebetulnya. Kalau ini 6 berarti kan dibuat angka sama. Sudah sama belum angkanya? Sama kan? Sama-sama 6. Maka 6 ini sebenarnya adalah 6/1. Dan ini juga 6/1.
Karena 6 akar 1, maka di sini juga mesti muncul 6. Akar berapa? 1 tambah 1. Maka jawabannya 6 akar. Apa bedanya dengan 2 akar 18? Sama, coba cek. 2 akar 18. 18 itu adalah 9 kali 2. 9 kalau diakar jadi 3. 2 kali 3 jadi 6 akar. Ya boleh sih, tapi aneh jawabnya gitu ya. Oke, maka jangan dipakai yang 2 akar 18 ya. Kita pakai saja yang 6 akar 2. Nah, 6 akar 2 ini biasanya disebut sebagai diagonal bidang atau sisi. Jadi ini namanya diagonal bidang atau diagonal sisi. Bentar, aku nanya. Tadi Angel udah tak tanya. Sekarang Adel tak tanya. Adel seneng hitung nggak? Adel? Oh, pergi. Kena ghosting aku. Ya wes. Oke. Kalau nggak seneng hitung, maka nanti setiap ketemu diagonal bidang atau diagonal sisi, langsung hafalkan saja, dia nanti jadi A akar 2. Ini yang pertama yang diingat. A itu apa? A itu rusuknya. Jadi A itu sama dengan rusuknya. Jadi nanti kalau ditanya diagonal bidang, langsung Angel jawab, Ardel jawab A akar 2. Kalau rusuknya 7, maka langsung ganti 7 akar 2. Kalau rusuknya 8, langsung ganti 8 akar 2. Dan seterusnya. Ngerti, Angel? Oke. Yang kedua, jarak H ke B. Jarak H ke B. Tak warnai warna hijau. Nek kamu suka ngafalkan, hafalkan aja. Yo. Kalau H ke B, berapa H ke B? H ke B itu nanti disebut sebagai diagonal ruang. Ada diagonal sisi, ada nanti diagonal ruang. Nah, kalau ditanya H ke B, Angel, Ardel boleh tarik ini. Kalau kita tarik ini, yang warna hijau, bentuknya sama kayak tadi, jadi persegi panjang. Jadi warna hijau bentuknya sama, jadi kayak persegi panjang. Terserah, nanti mau diambil yang mana. Pasang hurufnya, yang di sini D mestinya, ini B, ini F, ini H. Kalau H ke B berarti ini. Nah, ini terserah. Jel sama Ardel mau pakai yang mana. Ternyata segitiganya juga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Di D bisa. Di F juga bisa. Nah, kalau kita ambil salah satu, berarti kan kita hapus. Nah, saya boleh pakai itu. Kalau pakai seperti itu, berarti kita punya segitiga BDH. Siku-siku di D. Yang ditanyakan panjangnya HB. Yuk, masukkan angkanya. Kalau panjang rusuknya 6, berarti ini 6. Ini 6 HD. Berapa panjangnya DB atau BD? Nah, karena dia diagonal bidang atau diagonal sisi, karena tadi sudah tahu diagonal bidang atau diagonal sisi itu A akar 2,
panjang rusuknya 6, maka langsung cepat ini 6 akar 2. 6 itu tidak lain adalah 6 akar 1. Berarti kalau ada 6 akar 1, ada 6 akar 2, sisi miringnya berapa, Jel? 6 akar 3. Sip. Nah, ini yang kamu hafalkan. Maka mulai sekarang kalau ditanya diagonal ruang, hafalannya langsung jadi A akar 3. Ingat-ingat. A akar 3. Maka ini jadi langsung A akar 3. Yes. Aman. Sampai sini ada pertanyaan. Ini nggak usah deh, nggak cukup tempatnya. Oke, 2 ya, hafalan pertama, kakak cantik berdua. Yang pertama diagonal bidang atau diagonal sisi itu selalu A akar 2. Yang kedua diagonal ruang itu selalu A akar 3. Ini adalah contoh untuk jarak titik ke titik. Udah ya. Yuk, yang kedua sekarang. Masih kubus. Karena anak IPS itu yang sering dipakai kubus. Oke, sama. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya kita ganti 8. Panjang rusuk 8 cm. Yang ditanyakan misalnya, tentukan jarak titik D misalnya ke garis apa misalnya BD, titik D itu salah kok, jangan titik D, titik E ke garis BD. Oke, satu aja itu. Kita namai kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan jarak titik E, berarti ini titik E, ke garis BD. Yuk. Jangan ngomong susah dulu, gampang. Tenang saja, nanti bisa dibuat cara cepatnya, cara gampangnya. E ke BD, atau tak ganti jangan E lah, biar kamu kelihatan semua. G saja deh, biar gambar itu juga gampang. G ke BD. G ke BD. Kalau panjang rusuknya 8. Nah, cara ngerjakannya gimana, Coach? Ngerjakannya gini. Kalau ada jarak titik ke garis, ulang, kalau ditanya nanti titik ke garis, maka hubungkan saja titiknya ke masing-masing titik dalam garis itu. Berarti hubungkan saja G ke B, hubungkan juga G ke D. Jadi hubungkan dua-duanya. Hubungkan G ke B, hubungkan juga G ke D. Yes. Jadi kita hubungkan seperti itu. Jadi kalau nanti ada jarak titik ke garis, maka nanti langsung saja kita hubungkan titiknya terhadap masing-masing titik pada garis. Oke, sekarang dia sudah jadi segitiga BDG. Tahu ya macam-macam segitiga. Adel monitor, Adel. Kenapa, Kak? Monitor toh, lihat toh. Oke. Aku nanya, Del.
Segitiga, coba Ardil jawab, segitiga B, D, G. Kira-kira jadi segitiga apa, Kak? Sama kaki. Sama kaki. Oke. Jel, segitiga BDG kira-kira jadi segitiga apa, Jel? Sama kaki. Sama kaki. Kalau gambarku jelek ya. Nakal kamu. Siku-siku ya? Masa siku-siku? Ayo. Nah, Kak, ya menjadi jelek karena apa ya? Ya enggak sih, ya karena dimensinya dimensi 3 yang apa yang kita bayangkan, tapi gambarnya kita di dimensi 2. Kelihatannya memang sama kaki ya, yang kaki sama ini ya. Tapi coba kita lihat. Tadi sebelum ini kan kita belajar ada diagonal apa bidang sama diagonal sisi. Yang namanya diagonal sisi kan ini. BD ini diagonal. Garis tengah kalau nggak ngerti diagonal. Ini diagonal. Ini kan juga diagonal. Dari pojok ke pojok itu kan namanya diagonal. Ini juga diagonal. Banyak tuh. Totalnya nanti ada 12. Karena masing-masing sisi ada 2. Karena ada 6 sisi berarti totalnya ada 12. Nah, kalau kita ke gambar ini tadi, aku nanya, BG ini diagonal bukan? Angel. Diagonal ya. Kemudian DG itu kan juga diagonal. Nah, BD itu ternyata juga diagonal. Berarti segitiganya bukan sama kaki, tetapi segitiganya apa? Sama sisi. Jadi segitiganya ternyata sama sisi. Jadi nanti kalau mau nyari, buatnya gitu. Oh, dia segitiganya sama sisi dulu. Oke. Kalau dia sama sisi, berarti kita sekarang tinggal ngitung. Kalau ditanyakan jarak G ke BD mana? Yuk, tak keluarkan segitiganya sama sisinya. Ini segitiga sama sisi. Ini adalah D, ini adalah B, ini adalah G. Nah, kenapa tadi harus dihafalkan di depan kalau nggak suka ngitung? Biar di sini jadi cepat. Tadi yang namanya diagonal sisi atau diagonal bidang itu senilai A akar 2. Kalau ini panjang rusuknya 8, maka ini nilainya menjadi 8 akar 2. Oke, oh berarti karena ini sama sisi semua, Coach, maka ini jadi 8 akar 2. Berarti di sini juga 8 akar 2. Yang kiri juga 8 akar 2. Karena semuanya sama sisi, berarti semuanya senilai 8 akar 2. Oke, sampai sini. Kalau bingung boleh tanya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jarak titik G ke garis BD. Jarak titik G ke garis BD. Miring. Yes. Jadi nyarinya itu harus paling pendek. Kalau paling pendek berarti harus tegak lurus. Karena dia segitiga sama sisi, maka jatuhnya persis di tengah-tengahnya. Jatuhnya persis di tengah-tengahnya. Nah, kalau jatuhnya persis di tengah-tengahnya, maka kita cari yang merah itu nilainya berapa. Anggap di sini adalah titik G aksen. Maka kita harus cari G aksen berapa. Gambar lagi keluar biar kelihatan gampang. Oke, di sini ada 8 akar 2. Kita harus cari ini. G aksen. G aksen. Padahal di sini B. Nah, kalau semuanya ini 8 akar 2, berarti kalau sekian, itu separuhnya. Kenapa kok separuhnya, Coach? Ya, karena dia jatuh persis di tengah-tengahnya.
maka jadi separuh. Separuhnya berapa dari 8 akar 2? Ya 4 akar 2. Caranya nyari tinggal bagi 2. Ya 8 dibagi 2. Akarnya nggak usah dibagi. Akarnya buat tetap 4 akar 2. Nah, baru ngitung yang berdiri ini pakai Pythagoras tadi. Yuk, pelan-pelan. Ada 8 sama 4. Berarti sama-sama kita jadikan angka 4. 8 itu 4 kali 2. Belakangnya masih ada akar 2. Oke, maka kalau dirubah lagi menjadi 4, 2-nya jadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 kali akar 2 kalau dikalikan jadi 4 akar 8. Ketemu angkanya 4 akar 8, ketemu angkanya 4 akar 2. Maka berapa panjang G aksen? Angel, silakan dijawab. Berapa, Angel? 4 akar 10. 4 akar 10. Salah. Ardel, berapa Ardel? 4 akar 10. Bukan. Ingat, sisi miring itu yang paling panjang, Kak. Sisi miring itu yang paling panjang. Nah, yang tadi sisi miring itu yang paling panjang. Kalau ini 8, ini 2, berarti ini bukan 10, tapi 4 akar berapa? Ya? 6. Benar, pinter. 4 akar 6. Ingat ya, sisi miring, bentuknya kan miring tuh, ya kan? Nah, itu adalah sisi terpanjang. Maka jangan ditambah, dikurangi kalau sudah ketahuan. Berarti berapa jaraknya? G ke garis BD yaitu 4 akar 6 cm. G ke BD jadi ini, miring. Miring lagi. Anggap bagus dan lurus. Oke. Jadi kalau ditanyakan ini, nanti menjadi 4 akar 6. Nah, ini kakak berdua kan IPS. Dan angka ini itu sering keluar. Daripada ngitung, kasih hafalannya. Hafalannya gimana? Gampang. Kalau ditanyakan titik atas ke garis, jatuhnya mesti pas di tengah-tengahnya. Jadi kalau ditanyakan itu, di sini panjangnya langsung jadi A per 2 akar 6. Silakan dicek, mesti nanti sering keluar. Maka kalau keluar, Anda berdua nggak usah ngitung, langsung aja tembak jadi A per 2 akar 6. Oke, itu G ke BD. Apa cuman itu, Coach? Enggak. Dari yang semuanya juga bisa. Misal, kalau ditanya dari H ke BD, sama, nanti jatuhnya juga di situ. Pokok kalau dia dari titik sudut ke perpotongan diagonal, tengah-tengah, maka dia selalu jadi A per 2 akar 6. Jadi semua yang warna hijau itu jadi A per 2 akar 6. Ini angka kedua yang diingat-ingat. Berarti kalau mau jawab soal ini kan bisa cepet tuh, nggak usah ngitung. Jadi nek soal ini jawabnya gimana? Ya langsung aja. Berarti panjang rusuknya 8, berarti langsung 8 per 2 akar 6. 8 bagi 2 berapa? 4. Akar 6. Sama. Ingat. Jadi ini, ingat. A per 2 akar 6.
Apa harus dari atas ke bawah, Coach? Enggak. Bisa nanti soalnya dibalik, Kak. Dari bawah ke atas. Jadi misalnya dari A. Misalnya juga boleh gitu. Jarak titik A ke garis apa? EG sama. Atau ke garis FH juga sama. Semuanya nanti langsung jadi apa? A per 2 akar 6. Hari ini sampai tak kasih 3, tak kasih 4 hafalan. Ini baru berapa? 3. Atau kasih 5 lah. Hari ini pelajarannya ingat 5. Ingat 5, gitu aja. Insya Allah manfaat, insya Allah nanti bisa dipakai ketika mengerjakan tugas atau ulangan dan seterusnya. Oke, sampai sini. Angel, Ardel, bisa diterima, bisa dipahami? Bisa. Ya wes, nggak apa-apa. Jadi IPS itu ya harus gitu. Aku nanya Ardel, kalau Angel aku udah tahu targetnya mau kemana. Del, kamu targetnya kuliah di mana, Kak? Ke ITB, Kak. Apa jurusan? Seni rupa. Seni rupa. Berarti harus bisa dimensi loh. Emang kamu jago gambar? Nggak tahu. Harus tahu. Kalau seni rupa itu ada portofolionya kelihatannya. Bener nggak ya? Iya, benar. Benar. Kamu mau tak kasih contoh ada siswa yang diterima lewat, kamu pinginnya SN atau SB sih? Kalau SN kayaknya belum terlalu bisa. SBM. SB ya? SN berat? Kayaknya sih gitu. Kamu kok pesimis? Nggak usah. Emang nggak ranking? Ya, ranking sih. Cuma sekolahnya belum terlalu Gitu ya? yang favorit. Tapi udah ada kakak kelas yang di ITB, nak? Dari mandiri tapi. Oke, dari mandiri ya. Tapi misal nih, andai gagal di SN, di SB, kamu juga apply mandiri kan? Iya. Ya. Pilihan kedua? UNS. UNS. Ini. Kamu kan muridnya Bu Devi ya? Muridnya Kelapa Gading ya? Iya. Itu kakak kelas tahun kemarin ada itu yang masuk di UNS. UNS, bukan UNES ya, masuk di UNES. Di kafe tapi kalau nggak salah. Coba tanya Bu Devi. Bener ya? Coba tanya Bu Devi itu. Gambarnya bagus tuh. Jadi sebenarnya kenapa aku nanya SN? Untuk jurusan-jurusan yang mengandung portofolio, ini pengalaman sih, ini pengalaman Del. Itu nggak terlalu memperhatikan nilai Del, nggak terlalu memperhatikan ranking, tetapi lebih memperhatikan portofolionya, Jadi ibarat kata kalau kamu coba ya, coba ya, tak carikan. Kalau nggak salah itu waktu itu rankingnya juga jauh kok. Aku jadi penasaran gara-gara kamu. Kalau bisa SN kan enak daripada kamu ujian, gitu. Iya. Nah, iya kan sebentar. Itu siswa tahun lalu sih sebentar. Bentar. Mestinya ada. Wow. Mana ya kalau dicari jadinya nggak ada. Rankingnya dia agak jauh, tapi bisa diterima. Coba ini. Kelihatannya ranking di atas 40 deh. Moga-moga ada. Bismillah. Kalau ada berarti rezeki kamu. Nah benar toh ada toh. Lihat ini. Lihat Ardel. Kamu ponjel ya. Aku kesini dulu. Iya. Karena kamu cuma berdua sih. Enak. Ini siswa kakak kelasmu di Kelapa Gading. Anak 45. Anak 45 Jakarta. Terima SN sih. Dia desain komunikasi visual. Kan hampir sama kayak seni rupa kan DKV toh. Desain komunikasi visual. Ini barangkali jadi gambarannya siapa? Adel. Nah, ternyata dia ranking 55 dari 57 loh. Serius. Tapi bisa diterima SN. Nah, ini gambarnya, Kak. Jadi itu 45. 45 sama tempatmu jauh nggak? Kamu berapa? 99?
Dekat, aku 72. 72, dekat kan? Berarti tahu kan? Bagus mana sih 45 sama 72 yuk? Nggak tahu. Eh? Nggak tahu. Ya harus tahu lah. Lihat bagusnya itu yang diterima di PTN banyak mana? 45 sama 72, jujur aja. 45 kemana aja juga nggak tahu sih. Kalau 72 ke IPB ada, UB, gitu-gitu. Nanti tak googling lah, barangkali bagusan mana. Ya. Itu sih yang jelas rankingnya nggak terlalu bagus, makanya kamu nggak usah pesimis. Nilainya kalau mau dilihat kan butuh matematika tuh. Kalau kamu seni rupa kan juga butuh matematika, makanya aku ngomong butuh dimensi sama. Butuhnya matematika sama geografi. Nah itu matikanya kamu lihat nilai paling rendahnya cuma 70, tertingginya 82, nggak gede-gede banget. Geografinya juga sama. Makanya rankingnya jauh. Cuman gambarnya dia keren. Kan mengumpulkan 3 gambar. Ini kalau nggak salah gambar wajib. Terus yang ini gambar apa istilahnya bebas. Ini juga wajib kalau nggak salah. Yang pertama tadi wajib berwarna. Yang ini kemudian wajib hitam putih. Kemudian yang ketiga ini bebas. Jadi lihat gambarnya aja ngeri sih. Kalau kamu suka gambar, mestinya bisa tahu karakternya kakaknya ini kayak apa. Ini juga siswa Kelapa Gading sih. Makanya bisa ngobrol-ngobrol di situ Adel. Kalau memang targetnya bisa dibawa ke SN. Moga-moga lah kena SN. Kan? Maksud nggak pingin SN kan harusnya pingin ya. Dah. Itu ngomong-ngomong sedikit lah tentang yang apa pernah terjadi. Biar nanti kamu punya gambaran. Angel kan kaitannya ke HI, nggak butuh matematika tadi. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kita udah belajar 3. Jadi pertama tadi diagonal sisi, kemudian diagonal bidang, sama jarak titik ke garis. Satu lagi, sekarang yang terakhir yang sering dipakai, dan ini dihafalin aja. Masih sama, kubus ABCDFGH. Tak tulis langsung gini aja soalnya. ABCDEFGH. Kemudian panjang rusuknya buat saja 12 cm. Sekarang pertanyaannya jarak titik E ke bidang BDG. Yang tak mainkan soal standar yang biasa dipakai oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Oke, jarak titik E ke bidang BDG. Ini berarti jarak titik ke bidang lengkap. Soalnya nanti ada 3, titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Putar-putarnya hanya sekitar itu aja, nanti titiknya paling yang diputar, bidangnya yang diputar. Makanya nanti nggak usah panik, dilihat pelan-pelan, dicocokkan dengan catatan yang tak buat. Ada titik di sudutnya begini, sama bidangnya di sini BDG. Nggak bagus. BDG. Aku masih pakai BDG sama kayak tadi. Berarti dia jadi ini segitiga sama sisi, karena tadi sudah kita bahas, dia asalnya dari diagonal bidang atau diagonal sisi, maka ini segitiganya segitiga sama sisi. Semua panjangnya sama. Kalau panjang rusuknya 12, maka ini langsung A akar 2, berarti langsung 12 akar 2. Nah, kalau nanti disuruh mencari jarak titik E ke BDG, maka kayak sorot lampu. Sorotkan aja lampu dari sini lewat titik E, maka nanti jatuhnya yang paling terang itu nanti mesti tegak lurus. Yes. Nah, jatuhnya di situ. Dia nggak mungkin belok-belok. Ternyata jatuhnya itu nanti sepanjang garis tingginya ini.
Yang tadi sempat sudah kita cari. Jadi dari berapa tadi? A/2 akar 6. Jadi jatuhnya nanti tepat di sini. Nah, yang kita disuruh mencari berapakah panjangnya ini. Yes. Nah, gimana nyarinya, Coach? Yuk, kita cari nyarinya. Aku bawa ke sini. Anggap ini titik O. Aku hubungkan O, kemudian G. EO dan EG. Maka ketemulah segitiga OEG. OEG. Atau EOG, sama saja. Ternyata dia adalah segitiga sama kaki. Kok bisa sama kaki, Coach? Yep. Kaki yang sama itu adalah kaki ini. Nah, maka kalau ini kita bawa keluar, seperti ini, kaki ini dan kaki ini sama, ini adalah E, ini adalah G, ini adalah O. Nah, kita tadi sudah tahu panjangnya ini berapa. Apa tadi? A/2 akar 6. Enaknya itu, makanya harus diingat-ingat. Kalau hobinya menghafal. IPS kan biasanya menghafal, dihafal saja nggak apa-apa. Kalau panjang rusuknya 12, berarti langsung 12 dibagi 2, maka jadi 6 akar 6, biar cepat. Maka ini 6 akar 6 dapat. Berarti ini juga 6 akar 6. Kemudian kita harus tahu panjangnya EG. Berapa panjangnya EG, Coach? Oke, EG tadi diagonal sisi. Diagonal sisi itu A akar 2. Berarti senilai dengan kalau panjang rusuknya 12, 12 akar 2. Oke, ketemu 12 akar 2. Nah, karena ditanya jarak E ke BDG atau E ke OG, maka ini ke sana. Agak bagus. Jarak kan paling pendek. Kalau dia paling pendek harus tegak lurus. Dan pokok jatuhnya ke situ. Anggaplah X. Kita nggak tahu berapa nilai X-nya. Nah, maka ini nanti pakai perbandingan segitiga. Jadi cara ngerjakannya nanti, kalau soalnya esai, boleh nanti diduplikat dari sini, itu pakai perbandingan segitiga. Yang kita harus cari adalah tinggi segitiga ini dulu. Oke, ini agak ribet, tapi nggak apa-apa nanti, karena memang harus dimainkan. Kamu nanti tinggal hafalannya saja. Yep. Kita cari tingginya ini dulu. Kalau semuanya ini adalah 12, berarti separuhnya ini itu cuma 6 akar 2. Beres. Kalau ini ada 6 akar 2, hati-hati, ini ada 6 akar 6, maka tingginya itu menjadi dikurangi 6 akar 6 dikurangi 6 akar 2, maka jadi 6 akar 4. Akarnya 4 itu adalah 2, maka ini sama dengan 12. Oke, maka kalau ditanyakan berapakah nilai X, caranya nyari X dikalikan alasnya 6 akar 6 sama dengan alas yang ini 12 akar 2 kalikan dengan tingginya ini. Jadi pakai alas tinggi, 12. Kita coret 6 dengan 12, itu dapat 2. Kita coret akar 6 dengan akar 2, itu dapat akar 3. Maka X-nya sama dengan berapa? 2 kali 12 jadi 24 per akar 3. 24 per akar 3, kalau kita kalikan akar 3 per akar 3, maka
hasilnya menjadi 24/3 akar 3 atau 8 akar. Oke, berarti jaraknya itu ketemu berapa nilainya? 8 akar 3 cm. Kamu udah bimbel, bayarnya mahal-mahal, disuruh ngitung kayak gitu, pusing pala Barbie gitu kan. Nah, nek pingin cepet, maka ini aja yang diingat. Kalau ditanyakan yang dari titik jauh ke bidangnya di situ, maka Angel sama Adel nanti ingat angka ini, Kak. A per, jadi gini aja, 2/3, tak taruh depan aja. A akar 3. Jadi kalau ditanyakan titiknya dari yang terjauh ke situ, maka nanti langsung dibuat menjadi 2/3 A akar 3. Sebaliknya nanti juga bisa ditanyakan jarak titik C ke BDG, itu boleh. Bisa juga dicari jarak titik C ke BDG. Nah nih, cukup sini ya. C ke BDG. Bisa. Kalau C ke BDG berapa, Coach? Kalau yang pendek, nanti ingatnya itu menjadi 1/3 A akar 3. Maka hari ini saya titip 5 angka yang harus diingat sama Ardel dan Angel. Untuk kemudian dipakai ketika nanti ngerjakan soal. Kita cocokkan misalnya. Benar nggak sih kalau 2/3 A akar 3 itu jadi 8 akar 3? Coba aja kita masukkan. 2/3 kali tusuknya 12. Akar 3. Coret dapat 4. 2 kali 4, 8. Oke. Jadi nanti kalau ditanyakan jarak titik ke bidang, bidangnya adalah bidang segitiga, titiknya adalah titik di sudutnya, Anda berdua tinggal nyari yang terjauh apa yang terdekat. Dia dari yang jauh apa dia dari yang dekat. Kalau yang ini berarti apa? 1/3 kali A, 12 akar 3. Coret 4, hasilnya jadi 4. Gambarnya nanti bisa jadi sama Pak Guru, Bu Guru di sekolah diputer-puter. Andai diputer-puter, nyarinya sama. Misal, H ke ACF, boleh. H ke ACF, boleh. Kita cek, H di mana? H itu ada di atas. Oke, ACF, asal dia membentuk sebuah segitiga, Kak. Buat putus-putus biar gak ganggu. Maka nanti tetap menggunakan angka 2/3 atau 1/3. Tinggal dilihat dia jauh apa dekat. Oh, kalau H di sini jauh, kalau dekat itu siapa? B. Berarti kalau jauh, ini hasilnya nanti langsung jadi 2/3 A akar. Tinggal nanti diganti berapa nilai A-nya. Kalau itu 12, ya berarti masukkan 12, sehingga hasilnya nanti jadi 8 akar. Oke, itu materi hari ini. Lumayan dapat 5 hal, sehingga kemudian langsung bisa nanti diimplementasikan, dipakai.